Om Swastiastu, Tabe Selamat Menelatai, Salam Sahujud, Kerenda Melempang. Perkenalkan, saya Igo, NIM 1900008, kelas A, semester 3. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharmacarya. Di sini saya akan membuat tugas UTS mata kuliah metode pengajaran agama Hindu. Dan kita masuk ke pembahasan materi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Dewa, Batara, dan Awatara dalam agama Hindu. Di dalam agama Hindu, kita mengenal yang namanya Dewa, Batara, dan Awatara. Berikut ini saya akan jelaskan pengertian Dewa, Batara, dan Awatara. Yang pertama, Dewa. Dewa adalah sinar suci Brahman atau Sang Yang Widi yang mempunyai tugas berbeda-beda. Kata dewa itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Diwyang, artinya sinar. Sesuai dengan artinya, fungsi dewa adalah untuk menyinari, menerangi alam semesta agar selalu terang dan terlindungi. Dalam agama Hindu dikenal banyak dewa dengan berbagai fungsinya, antara lain yang pertama Dewa Indra sebagai dewa yang menguasai ilmu perang sehingga dikenal sebagai dewa perang. Yang kedua Dewa Brahma adalah dewa pencipta alam semesta beserta isinya. Yang ketiga Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Yang keempat Dewa Siwa sebagai pelebur. Yang kelima ialah Dewa Baruna sebagai dewa penguasa laut. Yang keenam ialah Dewi Saraswati sebagai dewa penguasa ilmu pengetahuan. Yang ketujuh Dewa Ganesha sebagai dewa kecerdasan dan penyelamat umat manusia. Yang ke-8 Dewi Sri sebagai dewi kemakmuran. Dan yang terakhir ialah Dewa Sangkara sebagai dewa penguasa tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ialah pengertian Batara. Kata Batara berasal dari kata Batarayam, berarti kekuatan Brahman. Sang Yang Widi yang juga mempunyai fungsi sebagai pelindung umat manusia dan dunia dengan segala isinya. Dalam agama Hindu dikenal ada banyak Batara, antara lain yang pertama ialah Batara Bayu yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan udara atau angin. Yang kedua Batara Indra yang mempunyai kekuatan untuk mengadakan hujan. Yang ketiga ialah Batara Agni yang mempunyai kekuatan untuk menjadikan api yang panas. Yang keempat ialah Batara Basuki yang mempunyai kekuatan untuk menciptakan kesuburan. Dan yang terakhir ialah Batara Anantaboga yang mempunyai kekuatan untuk menstabilkan bumi. Yang ketiga ialah pengertian tentang Awatara. Kata Awatara berarti kelahiran Brahman. Dalam hal ini Brahman melahirkan dirinya sendiri dengan wujud sesuai dengan kehendaknya untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia beserta isinya dari ancaman kejahatan yang sudah merajalela. Umat Hindu percaya bahwa kehidupan umat manusia dan bumi beserta isinya tidak kekal dan berada dalam siklus perubahan abadi yang bisa baik dan juga bisa buruk. Dalam perjalanan kehidupan umat manusia tidak dapat lepas dari siklus perubahan. Terkadang pengaruh buruk yang menguasai alam semesta dan di lain waktu pengaruh baik yang mempengaruhi. Manakala dunia beserta isinya berada dalam ancaman pengaruh buruk sifat manusia yang ditandai dengan kejahatan merajalela, wanita tidak lagi diberikan kemuliaan dan penghormatan. Perang terjadi di mana-mana, maka Brahman atau Sang Yang Widi turun ke dunia dengan mengambil wujud sesuai dengan keadaan zaman. Tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia beserta alam semesta dan isinya dari kehancuran. Jadi dengan demikian Awatara merupakan penjelmaan Brahman dengan mengambil wujud tertentu dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia beserta isinya. Menurut Purana atau bagian dari pada Weda dikenal adanya 10 awatara dalam agama Hindu yang turun ke dunia untuk
menyelamatkan umat manusia dan alam semesta dan segala isinya dari kehancuran. Di sini saya akan menyebutkan 10 awatara tersebut. Yang pertama ialah Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Waraha Awatara, yang keempat Wamana Awatara, yang kelima Narasimha Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh Rama Awatara, yang ke-8 Krishna Awatara, yang ke-9 Buddha Awatara, yang ke-10 atau yang terakhir ialah Kalki Awatara. Hubungan Dewa Batara dan Awatara. Sebagai manifestasi Dewa Wisnu yang turun ke dunia, antara Dewa Batara dan Awatara mempunyai masing-masing hubungan, yaitu semuanya bersumber dari Brahman atau Sang Yang Widi Wasa. Masing-masing mempunyai fungsi dan tugas menyelamatkan dunia dari adharma. Masing-masing mempunyai sifat yang sama dengan Brahman. Dewa Batara dan Awatara adalah Maha Pemurah terhadap makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara Dewa Batara dan Awatara. Dewa berasal dari kata dip yang berarti sinar. Jadi dewa memiliki arti atau makna sinar yang menunjukkan sebagai sinar sucinya Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Batara berasal dari kata Sanskerta dari akar kata bar yang artinya pelindung. Jadi Batara adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas kesuciannya dirinya sehingga mampu menjadi manawa ke madawa, atau setingkat Batara yang dapat melindungi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan Awatara adalah turunnya kekuatan Sang Yang Widi ke dunia sebagai Dewa Wisnu dengan mengambil suatu bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia beserta isinya dari kehancuran yang disebabkan oleh sifat-sifat adharma. Di sini ada sloka yang mendukung keberadaan dewa. Sedangkan Awatara adalah turunnya kekuatan Sang Yang Widi ke dunia sebagai Dewa Wisnu dengan mengambil suatu bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia beserta isinya dari kehancuran yang disebabkan oleh sifat adharma atau sifat kejahatan. Di sini ada sloka yang mendukung keberadaan Dewa, Batara dan Awatara. Yang pertama ialah Bhagavad Gita 4.5 yang isinya banyak kelahiran yang telah aku jalani di masa lalu, demikian juga engkau wahai Arjuna. Semuanya itu aku mengetahuinya, tetapi engkau tidak, wahai Parantapa atau Arjuna. Yang kedua ialah Bhagavad Gita 4.6 yang isinya walaupun aku tak terlahirkan abadi dan menguasai segala makhluk, namun dengan menundukkan kekuatanku sendiri aku bisa mewujudkan diriku melalui kekuatan mayaku. Yang terakhir ada sloka Bhagavad Gita 4.8. Demi untuk melindungi orang-orang suci serta untuk memusnahkan orang-orang jahat dan demi menegakkan dharmaku. Sekian penjelasan materi tentang Dewa, Batara dan Awatara dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahih.